Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal-soal tes potensi skolastik UTBK pengetahuan kuantitatif auto masuk PTN. Kenapa saya tulis auto masuk PTN? Karena soal-soal ini adalah soal-soal yang sudah sesuai dengan kisi-kisi UTBK 2020. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 1. Tentukan bilangan yang tepat pada kotak yang kosong. Kotaknya lengkap, ini kotaknya kosong. Nah, angka yang kosong ini angka berapa ya? Ini opsionalnya. Jadi kita lihat hubungan antara dua kotak ini. Oke, bisa diperoleh 4, berarti gimana? Kalau ini kita jumlah, kalau ini kita jumlah gimana? 15. Ini kita jumlah 19. Oh, 19 kurangi 15 diperoleh 4 ya. Berarti jumlahnya ini dikurangi jumlahnya horizontal dikurangi dengan jumlahnya vertikal, diperoleh 4. Berarti ini gimana? Jumlahnya horizontal dikurangi jumlahnya vertikal. Berarti diperoleh 24 ditambah 14 dikurangi yang vertikal 20 ditambah 10 sehingga diperoleh 38 dikurangi dengan 30 sehingga diperoleh 8. Sehingga untuk mengisi kotak ini hasilnya adalah 8. Soal berikutnya, tentukan bilangan yang tepat pada segitiga kosong. Ada dua segitiga, ya. Yang ini kosong, ya. Yang ini sudah ada angka 10. Berarti kita lihat hubungannya. Ini 15, 45, 30. Diperoleh dari 10 dari mana ya? 15 saya bandingkan dengan 45 berapa? 1/3. Berarti 30 dikali 1/3 10. Oke, berarti hubungannya apa kan? 21 kita bandingkan dengan 63, kita kalikan dengan 42. Berarti kita peroleh, ya kita bandingkan saja ini. 21 dibandingkan dengan 63, kita kalikan dengan 42. Nah, 21 banding 63 berapa? 1/3. 1/3 kali 42 sehingga diperoleh 14. Selesai. Mudah bukan? Soal berikutnya nomor 3. Sekarang ada 3/8 dikalikan dengan 40%, kemudian dibagi dengan kuadrat 2/3, terus dikali dengan akar 0,25. Oke, ini dikuadratkan berarti diperoleh 4/9 ya. Berarti ini saya tulis gini. Karena ini semua dikalikan, berarti kurung ini jadi nggak ngefek karena ini semua dikalikan. Berarti kita cukup menuliskan 3/8 dikali dengan berapa? 40/100 karena persen. Kan ini tadi 4/9 sehingga saya nulis dikali 9/4 dikali akar 0,25 saya tulis 1/4 boleh ya? Berarti akar dari 1/4 adalah 1/2. Oke, ini hilang. Ini kita hilangkan. Oke, sehingga diperoleh 9 kali 3 27 dibagi dengan 8 kali 2 16 kali 10 adalah 160 sehingga diperoleh 0,16875 sehingga jawabannya adalah C. Soal berikutnya nomor 4. Ada 1 dibagi dengan 1 kali 2 tambah 1 dibagi 2 kali 3 tambah 1 dibagi 3 kali 4 tambah 1 dibagi 4 kali 5. Ya udah, penyebutnya ini kita kalikan semua aja. Sehingga saya punya 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/12 ditambah 1/20. Ini kita kalikan penyebutnya. Kalau sudah, kita lihat penyebutnya 26, 12, 20. Ini kita cari KPK-nya sehingga diperoleh KPK-nya adalah 26, 12, 20, 60. 60 dibagi 2, 30 dikali 1, 30 ditambah 60 dibagi 6, 10 kali 1, 10 ditambah 60 dibagi 12, 5 kali 1, 5 ditambah 60 dibagi 20, 3 kali 1, 3. Sehingga kita tinggal menjumlahkan saja pembilangnya. 40 ini begini. Berarti yang tambah 8 48/60. Kita bagi dengan 66 sehingga diperoleh 8/10 atau sama dengan 0,8. Jawabannya adalah E. Soal berikutnya nomor 5.
Sebuah bilangan terdiri dari 4 angka berbeda. Jumlah 4 angka adalah 12. Jadi 4 angka itu harus dijumlahkan 12. Angka pertama ditambah angka ketiga sama dengan angka keempat dikurangi angka kedua. Berarti ini saya anggap angka pertama itu A, angka ketiga saya urutkan aja C, angka keempat saya urutkan aja D, dikurangi angka kedua berarti B. Angka kedua B sama dengan selisih angka pertama tadi A, angka ketiga adalah C. Angka keempat itu D dibagi angka ketiga itu C, sama dengan angka pertama itu A dibagi angka kedua. Angka kedua itu B. Nah, ini ada option pilihannya. Bilangan tersebut adalah A 1, 2, 3, 6, B 1, 3, 2, 6. Ternyata angkanya sama semua, tersusun dari 4 angka, yaitu 1, 2, 3, 6. Kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 6, apakah 12? Benar ya, 12 ya. 3 tambah 3, 6 tambah 6, 12. Berarti ini semuanya sama dengan 12. Berarti jumlah 4 angka sama dengan 12 ini memenuhi untuk pilihan A, B, C, D, E. Sekarang karena di sini sudah ada perintah angka pertama ditambah angka ketiga, mending kita coba satu persatu. Untuk yang pilihan A. Pilihan A 1, 2, 3, 6 ini saya anggap A, B, C, D. Kita masukkan perintahnya. Angka pertama tambah angka ketiga. Angka pertama itu A ditambah angka ketiga itu C sama dengan angka keempat itu D dikurangi angka kedua B. Kita cek A tambah C, 1 tambah 3 4 sama dengan D min B, 6 kurangi 2. Oh, ternyata masih masuk. Sekarang kita masukkan lagi perintahnya yang kedua. Angka kedua sama dengan angka kedua itu B sama dengan selisih angka pertama dan angka ketiga. Berarti angka pertama A, angka ketiga itu C. B, B-nya adalah 2 sama dengan A, A-nya adalah 1 dikurangi C, 3. 2 itu tidak sama dengan min 2, berarti A tidak memenuhi. Berarti option A salah. Sekarang kita masukkan option B. Option B kita punya 1, 3, 2, 6. Ini adalah A, B, C, D. Masukkan perintah yang pertama. A tambah C sama dengan D kurangi A, kurangi B. A tambah C sama dengan D min B. A tambah C, 1 tambah 2, 3. D-nya 6. 6 dikurangi dengan 3. Berarti langsung aja ya, 6 kurangi 3 dikurangi 3. Masih memenuhi. Kita masukkan yang kedua. Perintahnya adalah B sama dengan A min C. B-nya itu 3, A-nya 1, C-nya 2. 3 tidak sama dengan negatif 1, berarti B salah. Sekarang kita masukkan option C. C ada pilihan 1, 6, 3, 2. Ini berarti A, B, C, D. A tambah C apakah sama dengan D min B? A tambah C, 1 tambah 3, 4. D-nya 2. 2 dikurangi B-nya 6. 2 dikurangi 6 min 4, berarti tidak sama, jelas salah. Sekarang langsung option D. Option D-nya adalah 2, 1, 3, 6. A, B, C, D. Sekarang yang pertama adalah A tambah C sama dengan D min B. A tambah C, 2 tambah 3, 5. D min B, 6 dikurangi 1, 5, memenuhi. Sekarang B sama dengan A min C. B-nya adalah 1 sama dengan A, 2. 2 kurangi 3 berarti min 1. Tidak sama dengan, berarti ini
salah, tidak memenuhi. Sekarang yang E 2, 3, 1, 6. Ada A, B, C, D. Oke, A tambah C sama dengan D min B. A tambah C berarti 3, 6 dikurang D min B, 6 kurangi 3 berarti 6 kurangi 3 berarti 3, memenuhi. Sekarang B sama dengan A min C. B-nya 3, A-nya adalah 2 dikurangi 1 adalah diperoleh 1, berarti tidak memenuhi. Oh, mungkin gini, maaf. Ini jelas salah. Ternyata C sama A ini boleh dibolak-balik, selisih antara angka pertama sama angka ketiga ini berarti boleh dibolak-balik. Karena kalau kita tidak bolak-balik, tidak ada yang memenuhi. Berarti kita cek dulu dari yang option A. Oke, kita cek yang option A. Ternyata boleh dibolak-balik. Berarti saya ganti C min A ini. Oke, ini tadi kan A min C, sorry. Saya ganti aja B sama dengan C min A. Berarti 2 sama dengan C-nya 3 min 1. 2 sama dengan 2. Berarti memenuhi. Berarti tidak jadi salah. Ini tadi ya. Berarti option A masih memenuhi. Ini kita bolak-balik. Ini meskipun dibolak-balik 2 dikurangi 1, ketemunya juga tidak akan 3. Kalau D jelas salah. Oke, kalau B jelas salah. Sekarang yang C. Oke, ini yang angka 4 dikurangi dengan angka kedua. Kalau ini nggak boleh, karena ini nggak boleh dibolak-balik, tidak selisih. Berarti C juga tetap salah. Option D. Nah, ini kita ganti ya, kita balik aja. Sekarang yang C dikurangi A. Berarti B sama dengan C min A. B-nya berapa? B-nya tadi adalah 1. C min A. 3 kurangi 2 berarti 1. Ini memenuhi juga. Sekarang kalau kita lihat yang E, antara A dan C kita bolak-balik, apakah sama dengan 3? Bisa. A min C tadi 2 dikurangi 1 kita balik, 1 kurangi 2 min 1 juga nggak mungkin ketemu 3. Berarti E tidak memenuhi. Yang masih memenuhi adalah yang A dan yang D. Yang A kita jalankan untuk perintah yang berikutnya. Perintah yang berikutnya adalah angka keempat dibagi angka ketiga. Angka keempat itu D dibagi angka ketiga itu C, sama dengan angka pertama dibagi angka kedua. Angka pertama itu A dibagi B. Kita masukkan saja. D, D-nya tadi 6. C, C-nya adalah 3. Apakah sama dengan 1 dibagi B-nya adalah 2? Tidak sama. Berarti jelas jawabannya adalah D. Kita buktikan aja. D per C sama dengan A per B. D-nya adalah 6, C-nya adalah 3, A-nya adalah 2, B-nya adalah 1. 6 bagi 3, 2, 2 bagi 1, 2. Berarti memenuhi. Berarti jawabannya adalah D. Soal berikutnya nomor 6. Sekolah populer memiliki sebuah asrama berisi sejumlah kamar. Sejumlah kamar. Ini saya misalkan K. Setiap kamar diisi 2 orang. Jika setiap kamar diisi 2 orang siswa, akan ada 12 siswa tidak memperoleh kamar. Kita fokus ke kalimat ini dulu. Oke. Kamar tadi K ya. N adalah jumlah siswanya. Berarti saya membuat N sama dengan 1 kamar diisi dengan 2 orang siswa. Berarti 2 kali kamarnya berapa? Akan ada 12 siswa tidak memperoleh kamar. Siswa yang tidak memperoleh kamar kita jumlahkan menjadi ini. Oke. Berikutnya ada kalimat, jika setiap kamar diisi oleh 3 orang siswa, berarti N sama dengan 3 orang kali banyaknya kamar, akan ada 2 kamar kosong. 1 kamar tadi diisi 3 orang siswa.
berarti satu kamarnya 3 orang siswa. Nek 2 kamar berarti 6 siswa. Karena kamarnya kosong berarti dikurangi dengan 6 siswa. Oke, kita masukkan saja aplikatif. N sama dengan N, berarti 2K ditambah 12 itu sama dengan 3K dikurangi 6. Berarti 3K min 2K, 12 plus 6, 18 sama dengan K. Berarti kamar, berapa banyak kamar yang tersedia? Berarti kamarnya adalah 12 tambah 6, 18 kamar. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya nomor 7. Di antara berikut ini, bilangan mana yang merupakan A ketika A dibagi 3 itu prima? Berarti kita nulis dulu bilangan prima itu apa saja. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki satu faktor dan bilangan itu sendiri. Berarti kita punya apa saja? 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Oke. Supaya diperoleh A per 3 itu prima, berarti kita masukkan saja pilihan ini. Berarti 3 dibagi 3, berarti 3 bagi 3 sama dengan 1. Berarti tidak memenuhi karena tidak bilangan prima 1. 4 dibagi, A-nya kita ganti 4 ya. 4 dibagi 3, berarti bukan prima juga, berarti tidak memenuhi. 5 dibagi 3 bukan prima juga, berarti tidak memenuhi. Sekarang 6, A-nya kita ganti 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 tadi kan masuk bilangan prima sehingga memenuhi. Jawabannya adalah D. Nomor 8. Jika 90 dibagi dengan K itu bulat, apakah K itu bulat juga? Ingat, bilangan bulat itu terdiri dari berapa? Bilangan negatif. Ini misalkan saya tulis dengan gini. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini bulat. Nah, sekarang pernyataan 1 itu K lebih dari 1. Kalau K lebih dari 1 berarti saya menuliskan 2, 3, 4 dan seterusnya. K merupakan kelipatan bilangan prima. Kelipatan bilangan prima. Bilangan prima itu apa saja? Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita coba saja. K lebih dari 1. K lebih dari 1, ini kita coba 2. 90 dibagi 2, 45. Berarti bulat. Cocok. 90 dibagi 3 berarti 30. Berarti bulat juga. Cocok. 90 digantikannya 4 ya. 90 dibagi 4 berapa? 22,5. Berarti kalau misalkan saya punya 90 dibagi, ini untuk K sama dengan 4. 90 dibagi 4 sama dengan 22,5. Berarti bukan bulat, bukan bilangan bulat. Berarti tidak memenuhi. Berarti pernyataan 1 ini tidak memenuhi. Jelas tidak cukup untuk menyelesaikan soal yang di atas. Sekarang pernyataan 2 kan merupakan kelipatan bilangan prima. Bilangan prima 2, setelah itu kelipatannya ada 4, ada 8, padahal 4 tadi tidak bisa. Berarti juga tidak memenuhi. Karena ada 4. 3, 90 bagi 3 masih bisa. Ya, masih bisa. Tapi kelipatannya setelah itu 6 masih bisa. Tapi setelah itu ditambah 6 terus, jadi tidak memenuhi juga. Bagi 5 apalagi ya? Kelipatannya berarti juga tidak bisa. Karena yang bisa 90 bagi 5 bisa, dibagi 10 bisa, tapi dibagi 15 masih bisa. Bagi 20 tidak bilangan bulat. Karena 90 dibagi 20 nanti ketemunya adalah 4,5. Kita masukkan 7 juga tidak bisa bulat. Sehingga
pernyataan K merupakan kelipatan bilangan prima itu juga tidak cukup, berarti tidak memenuhi untuk menyelesaikan pernyataan yang di atas. Kalau pernyataan 1 dan 2 tidak memenuhi dan tidak cukup untuk menyelesaikan pernyataan yang ada, berarti pertanyaan yang ada berarti jawabannya adalah E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang ada. Jawabannya berarti E. Nomor berikutnya 9. Setiap bilangan berikut berarti dari A sampai E, berarti kita coba saja ya, bisa merupakan nilai, berarti yang bernilai ya. Ada ini kecuali 2 pertanyaannya adalah 2/10 kurangi X-nya kita ganti 1/10. Bernilai enggak ini ya? 1/10 berarti sama dengan berapa? 2 dibagi dengan 10 kurangi 1, 9/10 sama dengan 20/9. Atau berapa? 2/9 memenuhi, bernilai artinya. Sekarang 1/5 berarti juga sama dengan tadi. 2 dibagi dengan 10 dikurangi 1/5 berapa? 10 dikurangi 1/5 sama dengan 2 per berapa? 49/5 sama dengan 10/49. Memenuhi karena ada nilainya. Sekarang 2/10 dikurangi 0 ya. Nah, sekarang 2/10, 1/5 punya nilai. Berarti memenuhi. Sekarang 2/10 kurangi 2 juga sama. 2/8 punya nilai. Atau saya sederhanakan 1/4 memenuhi. Jelas jawabannya berarti apa? E. Kita buktikan saja. Berarti 2 dibagi dengan 10 min 10 sama dengan 2/0. 2 dibagi 0 itu tak tinggal. Berarti jawaban yang tepat adalah E. Nomor 10. Jika Marvin menyimpan, ini menyimpan saya anggap dengan tabungan T, menyimpan X/10 dari pendapatan bulanannya untuk tabungan, berapa X-nya? Berarti kita harus nyari X. Pernyataan 1. Marvin menyimpan jelas T 10% dari pendapatannya. Berarti yang pertama saya punya persamaan. Pertanyaannya adalah T sama dengan X/10 dari pendapatan. Sedangkan pernyataan yang pertama memiliki T sama dengan 10% dari pendapatan. T sama dengan T, kita masukkan saja 10. Berarti kita punya, ini aja, kita tulis X/10P sama dengan 10%. Berarti 10/100 dikali P, P-nya hilang. Ini juga hilang. Sehingga X sama dengan 10 dibagi 10, 1. Berarti X-nya ketemu. Berarti pernyataan 1 ini memenuhi. Saya tulis pernyataan 1 memenuhi. Pernyataan 2, pendapatan Marvin adalah 25 juta per bulan. Berarti ini pendapatan Marvin, berarti P sama dengan 25 juta. Kita masukkan. Apakah ketemu nilai X-nya? Ini baru pendapatan saja ya. Berarti T sama dengan X/10 kali pendapatannya berapa? 25 juta. Maka T sama dengan 2.500.000 X. X-nya pernah ketemu? Nggak bakalan nilai X-nya ketemu kalau tidak ada tabungannya. Jelas? Tidak ada simpanannya. Berarti ini tidak bisa untuk mencari nilai X. Berarti pernyataan 2 tidak memenuhi. Coba kita lihat optionnya.
Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Cocok nggak? Cocok, berarti jawabannya adalah A. Selanjutnya untuk pembahasan soal nomor 11, berapakah 0,03, ini berarti 3% ya, berapakah 3% dari Z? Kalau Z punya nilai, otomatis bisa untuk mencari 3%-nya dari Z. Untuk pernyataan 1, ini lihat pernyataan 1 sama pernyataan 2. Pernyataan 1 ada 0,0008 adalah 0,02 dari Z. Apakah Z bisa dicari? Kita cari. Berarti 2% kan ini 0,02, berarti 2/100 kali Z diperoleh 8/10.000. Karena ini adalah 0,008, berarti ini hilang 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4, sehingga diperoleh Z sama dengan berapa? 4 dibagi 100, 0,04 bernilai, berarti 3% dari 0,04 bisa dicari. Kemudian 0,01 dari Z adalah 0,04. Oke, jadi kita cari menggunakan 0,01 dari Z, berarti 1/100 Z sama dengan 4/10.000. Coret, sehingga diperoleh 4/100, maka Z sama dengan 0,04. Z-nya ketemu juga. Jadi untuk menjawab pertanyaan berapakah 3% dari Z, berarti pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja cukup. Berarti kita lihat opsi pilihan gandanya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 tidak cukup, berarti tidak memenuhi yang A. Yang B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup, padahal tadi 1 cukup ya. Yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup, ini juga tidak memenuhi. Oke. Yang D, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup, berarti jawabannya adalah D. Nomor 12, toko coklat hanya menjual 2 jenis batang coklat. Satu seharga 30.000, karena hanya menjual 2 jenis batang coklat ya, berarti yang seharga 30.000 ini kita bisa misalkan X, ini saya misalkan X. Dan yang lainnya berarti yang harga 70.000 saya misalkan sebagai Y. Oke. Jika kemarin ada berapa? 30 pelanggan, sehingga diperoleh, kita punya persamaan dulu sebentar. Persamaan yang kita peroleh adalah persamaan 1, kita punya berarti 30, atau gini aja, karena ini saya misalkan X ya, berarti tadi yang harga 30.000 itu X, yang harga 70.000 itu. Oke, persamaan yang kita peroleh adalah karena tadi yang 30.000 itu X, berarti kita masukkan X, dan berarti kita jumlahkan, yang lainnya 70.000 kita misalkan tadi Y, berarti kita punya berapa pelanggan? 30 pelanggan. Sekarang ada pernyataan 1. Pernyataan 1, toko tersebut mendapat jumlah uang yang sama untuk penjualan batang 30.000 maupun 70.000 kemarin. Berarti kita tulis pernyataan satunya. Pernyataan 1 berarti kita punya 30X itu sama dengan penjualan 70.000 Y, sehingga persamaannya menjadi, kita eliminasi nolnya 10.000 ya, berarti 3X min 7Y, karena 7-nya pindah ke sini, 3X min 7Y sama dengan 0, karena ini udah pindah ke sini. Ini dicoret kan, 3X sama dengan 7Y. Oke, kita eliminasi aja.
dari persamaan 1 dengan pernyataan 1. Persamaan yang ada dengan pernyataan 1 kita eliminasi. Karena di sini ada 3x, maka ini saya kalikan 3 semua. Berarti saya eliminasi dengan 3x, persamaan satunya menjadi 3x, ditambah 3y sama dengan kali 3 juga, 90. Sehingga kita eliminasi, ini hilang. Min 7, min 3y diperoleh min 10y sama dengan 0 min 90, sehingga diperoleh min 90. Ini hilang, maka y diperoleh 10 batang coklat. 9 ya, 90 dibagi 10, sehingga diperoleh 9 batang coklat. 9 batang. Intinya Y ketemu, X-nya nanti pasti ketemu. 9 supaya 30 berarti X-nya 21. Berarti pernyataan 1 ini adalah benar. Sekarang kita ke pernyataan 2. Toko tersebut mendapat 1 juta dari batang coklat kemarin. Oke, berarti kita tulis pernyataan 2. Mendapatkan 1 juta ya, berarti 30.000 X ditambah dengan menjual seharga 70.000 Y diperoleh uang 1 juta. Oke, kita eliminasi semuanya. Kita bagi dulu dengan 10.000 ya. Kita bagi 10.000 tinggal 3X ditambah 7Y sama dengan 100. Sekarang kita eliminasi dengan persamaan 1. Persamaan 1 tadi X tambah Y 30. Berarti kita cari. Berarti karena Pak Alif ingin menghilangkan X-nya, berarti saya kalikan dengan 3 semua. Oke, kalikan 3. Persamaan 1 saya kalikan 3 semua. Berarti 3X ditambah 3Y sama dengan 30 kali 3, 90. Kita eliminasi. X-nya hilang. 7 kurangi 3, 4Y sama dengan 10. Oke, 10 dibagi 4, Y sama dengan 2,5 batang. 2,5 batang coklat. Kita analisis dulu. Ingat, tadi penjual tepat menjual 1. Kok ini batang coklatnya ada setengahnya? Berarti tidak memenuhi pernyataan benar untuk menjawab pertanyaan, karena yang dijual batang coklatnya itu tidak ada yang separuh, artinya tepat. Kalau nggak 1 ya beli 2, nggak boleh beli separuh. Karena di sini ketemu meskipun Y bernilai tapi ketemunya pecahan, itu tidak memenuhi. Kalau yang ini tadi karena tepat 9 berarti ini memenuhi. Berarti kita ke option pernyataan. Pilihan yang A dulu, pernyataan 1 saja cukup. Betul ya, 1 saja tadi cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Benar, tapi pernyataan 2 saja tidak bisa menjawab. Berarti jawabannya adalah A. Soal berikutnya nomor 13. Jika X kuadrat ditambah BX ditambah 26 sama dengan 8, berapa B? Berarti kita suruh mencari B. Pernyataan 1. Ini ada X plus 9 merupakan salah satu faktor dari X kuadrat plus BX plus 26 sama dengan 8. Kita langsung aja implementasikan. Kalau ada salah satu faktor, artinya X plus 9 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 9. Kalau X negatif 9, kita tinggal substitusi ke persamaan yang ada. Berarti kita substitusikan ke X kuadrat plus BX plus 26 sama dengan 8. Ganti X-nya dengan negatif 9. Ini dengan negatif 9 ya. Berarti negatif 9 kuadrat 81 ditambah negatif 9B sama dengan 26 pindah ke sini. Jadi 26 kurangi 8 berapa? 20 negatif 9 negatif 18 ya. Oke, sehingga diperoleh
Ini 9B, saya pindah ruas 9B, yang ini tetap 81, ini pindah ke sini menjadi plus 18. Tambahkan menjadi 99 sama dengan 9B. 99 dibagi 9, 11 sama dengan B. Pernyataan 1 bisa untuk mencari nilai B. Oke, sekarang kita ke pernyataan 2. Negatif 2 merupakan salah satu faktor dari X kuadrat plus BX plus 26 sama dengan 8. Gampang, berarti X-nya tinggal ganti min 2. Berarti kita ganti aja. Berarti X kuadrat plus BX plus 26 sama dengan 8. Ganti X-nya dengan min 2. Berarti 4. Ini B dikali min 2, berarti min 2B sama dengan 26 pindah ke sini negatif 18, sehingga diperoleh 4 plus 18 sama dengan negatif pindah ruas 2B. Ini berapa? 22 sama dengan 2B. B nya berapa? B nya ketemu 11 sama dengan B. Ternyata ini tadi pertanyaannya disuruh berapa B. Ternyata pernyataan 1 bisa menyelesaikan untuk mencari B. Pernyataan 2 juga bisa untuk menyelesaikan berapa B. Berarti yang sesuai yang mana pilihannya? Jawabannya adalah D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja cukup. Berarti jawabannya D. Karena baik pernyataan 1 maupun pernyataan 2 bisa untuk menjawab. Soal berikutnya nomor 14. Jumlah dari suatu himpunan bilangan adalah 465. Karena jumlah berarti ini adalah sigma fx. Berapa rata-ratanya? Rata-rata berarti min. Berarti ini x bar. Oke. Pernyataan 1. Terdapat 6 bilangan di himpunan itu. Rata-ratanya bisa nggak dicari? Bisa. Berarti x bar sama dengan sigma fx dibagi dengan sigma f. Di sini sigma fx-nya tadi adalah 465 dibagi dengan 6. Jelas ini nanti bernilai, alias bisa dicari rata-ratanya. Berarti pernyataan 1 betul. Pernyataan 2, bilangan terbesar himpunan adalah 122. Bilangan terbesar saya misalkan sebagai UN, dan yang terkecil adalah 14. Berarti ini saya anggap sebagai U1. Oke. Rata-ratanya bagaimana? Kalau tidak ada jumlah bilangan atau tidak ada, karena hanya ada yang terbesar sama yang terkecil, berarti kita tidak cukup untuk mencari rata-rata. Oke. Berarti kita hanya mempunyai 2 bilangan saja, yang lain kan belum tahu. Ini berarti tidak bisa dicari rata-ratanya. X bar sama dengan sigma fx dibagi sigma f. Sigma fx-nya sudah ada 465 ditambah sigma f kita nggak tahu, hanya punya U1, ya kan? Dan seterusnya sampai UN. Lah, ini ada berapa bilangannya kita nggak tahu. Berarti di sini tidak bernilai. Tidak bernilai alias tidak ketemu atau tidak memenuhi. Berarti untuk pertanyaan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Berarti apa? Pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan 2 tidak bisa menjawab pertanyaan. Berarti kita lihat option A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, betul ya? Tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Jelas jawabannya adalah A. Soal berikutnya nomor 15. Berapa median dari himpunan A? Ingat, median itu apa? Median adalah nilai tengah. Nilai tengah. Oke, dari himpunan A. Oke. Pernyataan 1.
A mengandung 3 bilangan bulat. Jadi kita buat A sama dengan 3 bilangan bulat. Saya misalkan A, B, C. Oke, sekarang apakah kita tahu medianya berapa? Karena kita nggak punya nilai A apa, B apa, C apa. Medianya jelas di sini B, tapi kan kita nggak tahu A, B, C-nya nilainya berapa. Berarti ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan 2, rata-rata dan modus dari A sama-sama bernilai 4. Rata-rata, saya misalkan tadi apa? Rata-rata X bar ya. Rata-rata tadi X bar. Modus saya misalkan MO dari A. Oke, modus ini sering muncul atau frekuensi terbesar. Berarti minimal lebih dari 1. Ya, minimal lebih dari 1 sama. Lebih dari 1 sama. Oke. Sama-sama bernilai 4. Ya, rata-ratanya 4, modusnya 4. Berarti di sini antara X bar pernyataan 1, X bar sama dengan apa? Modus. Jadi di sini untuk menjawab pertanyaan pun tidak bisa, alias tidak cukup. Pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Berarti bagaimana kalau kita gabungkan? Oke, kita gabungkan. Pernyataan 1 tadi saya punya A itu sama dengan A, B, C. Pernyataan 2, oke, X bar sama dengan modus sama dengan 4. Oke. Di sini ada 3 bilangan. Karena modusnya 4, kalau misalkan saya tulis gini boleh. 4, minimal 4-nya ada 2, minimal loh ya. 4, atau ini saya tulis 4 juga lah. 4, modusnya 4, X bar-nya 4. Ya enggak? Oke, berarti ini memenuhi. Coba kalau saya tulis misalkan di sini 2, totalnya jumlahnya kalau 4 kan harus 12. Misalkan gini, 4, ini supaya 12, kalau di sini 2 tidak memenuhi ya, rata-ratanya tadi tidak 4. Intinya ada bilangan yang sama, yaitu 4 sama antara modusnya sama rata-ratanya. Kalau yang lebih kecil ternyata tidak memenuhi. Bagaimana kalau misalkan yang lebih besar? 4, ini misalkan 5 atau 6 atau 10 juga tidak memenuhi. Karena jumlahnya tidak 12. Nanti ketemunya nanti rata-ratanya tidak 4. Berarti karena ada yang memenuhi, berarti kalau pernyataan 1 sama pernyataan 2 digabung ternyata bisa menyelesaikan untuk mencari apa? Median. Mediannya di sini 4. Berarti baik modus, baik median, baik rata-rata nilainya 4. Berarti bisa dicari kalau kita menggabungkan pernyataan 1 dengan pernyataan 2. Berarti kita lihat pilihannya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Salah ya? Tadi kita tidak bisa. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Juga salah karena tidak cukup. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Jelas jawabannya C. Selanjutnya soal nomor 16. Ada 2 garis yang sejajar, yaitu L sama M. Ya. Sehingga sudut Y ini sama dengan sudut yang di sini, sama dengan yang di sini, sama dengan yang di sini. Ini sama. 1 garis, 1 garis, 1 garis. Ini sama ya. Sedangkan X ini saya misalkan 2 garis ini. Nah. Oke. Sehingga kalau X-nya ini saya pindah di sini, berarti antara X sama Y diperoleh karena ini garis lurus, berarti berapa? 180 derajat. Oke. Kita disuruh berapakah nilai dari X, disuruh mencari itu. Kita sudah punya pernyataan ini ya, dari yang sejajar ini, bahwa
Oke, sebelum pernyataan 1 kita sudah punya X ditambah Y sama dengan 180 derajat. Pernyataan 1 kita masukkan. Pernyataan 1 X sama dengan 3Y. Berarti kita substitusi pernyataan 1 ini ke pernyataan dua garis yang sejajar tadi. Berarti X ditambah Y sama dengan 180. Maka kita ganti 3Y, X 3Y ya kita ganti, ditambah Y sama dengan 180. 4Y sama dengan 180. Y sama dengan, diperoleh berapa? 40. 180 dibagi 4 sehingga diperoleh 45 derajat. Itu baru Y-nya. Bagaimana dengan X? X sama dengan 180 min Y. Maka X sama dengan 180 min berapa? 45. Sehingga diperoleh X-nya adalah 135 derajat. X-nya ketemu kalau menggunakan pernyataan 1. Sekarang kita ke pernyataan 2. Oke, pernyataan 2, Y sama dengan 180 derajat min X. Ingat, tadi kita sudah sifat dua garis sejajar, X plus Y sama dengan 180 derajat. Sama seperti pernyataan 1, pernyataan 2, substitusi ini ke Y. Kita ganti X ditambah Y-nya berapa? 180 min X sama dengan 180 derajat. Kita lihat, loh, X-nya ini gimana? X-nya hilang nggak nilainya? Berarti kita nggak bisa mencari nilai X karena X ini dikalikan ditambah 180 derajat plus min X sama dengan 180 derajat. Ini hilang. Berarti kalau kita menggunakan pernyataan 2 saja itu tidak cukup. Berarti kita hanya memiliki pernyataan 1 saja yang memenuhi, sedangkan ini tadi tidak memenuhi. Berarti kita tinggal pilih jawabannya. A, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Betul ya? Tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Betul. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya nomor 17. Jika PQ sama dengan PR. PQ sama dengan PR. Berarti kakinya sama ya. Berapakah luas segitiga PQR? Berarti kita mencari luas segitiga ini. Pernyataan 1, sudut PQR 60 derajat. Berarti kita punya PQR di sini berapa? 60 derajat. Otomatis di sini 60 derajat karena sama kaki. Di sini juga 60 derajat. Berarti pernyataan 1, oke, pernyataan 1 jelas tidak memenuhi untuk menjawab luas segitiga, untuk menjawab pertanyaan tidak memenuhi. Karena hanya mengetahui sudut saja. Sedangkan kita kalau pernyataan 2 saja, misal tidak diketahui sudut, tidak ada 60 loh ya, hanya diketahui sisinya 60, sisinya adalah QR 10 derajat, tidak ada sudutnya, tidak ada sudutnya, tidak ada sudutnya. Apakah bisa kita mencari luas segitiga dengan ini saja? Juga tidak memenuhi. Tidak memenuhi juga. Bagaimana kalau kita gabung? Kita gambar ulang. Di sini P, di sini Q, ya. Ini R. Bagaimana kalau kita gabung dua pernyataan ini? Apakah bisa mencari luasnya? Oke, kita cari. Sisinya ini sama, ini sama. Oke, di sini 10 cm. Ini tadi 60 derajat, ini tadi 60 derajat. Kita tarik aja garisnya. Kita nyari tinggi. Oke. Andai tingginya ketemu, otomatis kita bisa mencari luasnya karena alasnya sudah ada. Ingat, luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya 10 kali tingginya belum ada. Bagaimana ya mencari tinggi? Kita gunakan prinsip aturan tangensial sin cos tangan ya. Oke.
kita anggap, karena dari sini sampai sini, ini siku-siku di sini. Ini 10, berarti ini kita anggap 5. Ya, oke. Berarti karena ini tadi segitiga sama sisi, berarti di sini 10. 5 itu separuhnya ya. 10 berarti ini 5, ini 5. Mencari tinggi, kita pakai aturan sinus. Sudutnya ini berarti tinggi berada di depan sudut. Ini ada sisi miringnya. Berarti kita aturan sinus. Sin 60 derajat sama dengan depan miring, berarti T per 10. Sinus 60 itu berapa? Setengah akar 3 sama dengan T per 10. Berarti ini hilang ya. Ini 5, ini 1. Kalikan silang, berarti 5 akar 3 sama dengan T. T-nya udah ketemu, kita substitusi ke rumus. Berarti T-nya adalah 5 akar 3. Sehingga diperoleh berapa? 25 akar 3 cm persegi. Satu pernyataan tidak cukup, dua pernyataan tidak cukup, pernyataan dua tidak cukup. Berarti kita gabung ternyata bisa mencari luasnya. Berarti jawabannya apa? Kita cari. Pernyataan satu saja cukup, tadi tidak memenuhi. Pernyataan dua saja cukup, tidak memenuhi. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. C ya isinya ya. Berarti harus 2 ya persamaannya. Selanjutnya soal nomor 18. Jika X dan Y bilangan bulat. Bilangan bulat loh ya. X lebih dari 1 kurang dari 7 dan Y lebih dari 3 kurang dari 4. Nah, berapa nilai X per Y yang mungkin? Nilai X ya, X per Y kita bagi saja. Berarti ini saya punya X lebih dari 1 kurang dari 7. Kita bandingkan, kita bagi 3. Ini ya, ini Y kurang dari 4. Kalau kita bagi, berarti saya punya X per Y perbandingannya lebih dari 1/3 kurang dari 7/4. Jelas? Ingat, 1/3 sudah paling sederhana. Ini berarti berapa? 1/3/4. Ini tadi X per Y, bukan Y, sorry. Ini apa? Ini X per Y. Berarti nilai batas dari X per Y adalah lebih dari 1/3 kurang dari 1/3/4. Oke, kita lihat pilihan gandanya. A jelas salah, tidak mungkin di antara 1 lebih dari 1/3 kurang dari 1/3/4. Ini juga tidak mungkin. Ini juga tidak mungkin, kurang dari, ini juga tidak mungkin karena kurang dari 1/3/4. Berarti yang masuk adalah 1. Kalau kita gambar garis bilangan, ini digambar garis bilangan. Berarti jika dibuat garis bilangan, berarti ini gini. Ini sepertiga. Yang ini adalah 1/3/4. Berarti daerahnya itu ini ke sini. Berarti yang masuk kan hanya angka 1 saja. 1/3, ini 1/3/4. Berarti hanya 1 saja. Ya. Sekarang nomor 19. 1/11 ditambah 1/11 dikuadratkan. Ini sangat mudah ya. Karena penyebutnya sudah sama, otomatis kita tinggal menuliskan. Kalau penyebut sudah sama, kita tulis gini aja, akar 11. Tinggal nambahkan 1 tambah 1, berarti 2 dikuadratkan. 2 kuadrat 4 per akar 11 kuadrat 11. 4/11, berarti jawabannya adalah C. 20. Sebuah lemari memiliki D laci. Setiap laci mengandung wadah map dan setiap map mengandung 20 manila. Berapa map manila yang ada di 3 lemari? Berarti N sama dengan, lemarinya ada 3 ya, 3 dikali, kita punya D laci ya, dikali D. Terus setiap D laci punya
H wadah kita kali H, terus setiap H wadah punya 20 mat, kita kali 20. Berarti N sama dengan 3 kali 20, 60 DH. Berarti jawabannya adalah apa? Berapa map Malila yang ada di 3 lemari? Berarti mana? D, 60 DH. Berarti jawabannya D. Soal berikutnya nomor 21. Suatu bengkel memperkerjakan 7 pegawai. Bengkel memberi gaji masing-masing 190 juta pada 4 pegawai, 150 juta pada 2 pegawai, 120 juta pada seorang pegawai. Rata-rata tadi apa? X bar. Mencari X barnya berarti gampang. X barnya sama dengan, berarti dibagi dengan jumlah pegawainya tadi ada berapa? 7. Berarti tadi yang pertama 190 juta, ada berapa pegawai? 4. Berarti satu les 4 kali 190 juta ditambah 2 pegawai kali 150 juta ditambah 120 juta karena 1 pegawai. 120 juta pada seorang pegawai. Maka rata-ratanya adalah, ini berarti berapa? 760 juta ditambah 300 juta ditambah 120 juta, kita bagi dengan 7. X bar sama dengan 1180 juta dibagi 7 diperoleh 168,6 juta. Karena yang ditanyakan rata-rata gaji ke-7 pegawai berkisar. Berarti karena 68,6 kita bulatkan saja menjadi 169 juta. Berarti jawabannya adalah C. Tabel berikut menunjukkan banyak CD yang terjual pada suatu toko selama suatu periode. 45, 8, 51, 6, 60, 5, 41, 7. Lah ini kita cari hubungan antara yang kolom atas sama yang baris atas sama yang baris bawah. Jika baris atas menunjukkan jumlah CD terjual per hari, baris bawah menunjukkan jumlah hari di mana CD terjual. Jumlah hari loh ya. Berarti jumlah 4 hari, 7 hari, 5 hari. Berarti kita urutkan aja. Kita buat data tabel terurut. Berarti ini saya punya frekuensi. Hari ke berapa? Hari ke, karena menunjukkan ini Ya. selama 4 hari. Terus kita cari lagi selama, ini berarti yang CD terjual sedikit ya. Jadi 32. Terus yang tersedikit lagi 41. Terjual 41 berapa hari? 7 hari. Sekarang yang terjual lagi ini ya 45. Berarti 8. Habis 45 51. 51 60. Oke. Kita buat tabel seperti ini aja. Dari horizontal menjadi vertikal, 51 tadi terjual 6. Ini selama 6 hari ini terjual 51, hari ke selama 5 hari 60. Nah, ini. Sekarang kita karena disuruh mencari median, median itu nilai tengah. Maka kita butuh data terurut. Berarti kita mencari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif itu adalah FK. F kumulatif 4, ini berarti kita tulis 4. 4 tambah 7 11 tambah 8 19 tambah 6 25 tambah 5 30. Datanya ada 30, nilai tengahnya 30 kita bagi 2 berarti 15. Berarti karena ini datanya udah urut, ini artinya gini. Data ke 1 sampai ke 4 itu terjual 32. Data ke 5 sampai 11 terjual 41. Data ke 12 sampai 19 terjual 45.
Data ke-20 sampai 25 terjual 51. Data ke-26 sampai 30 terjual 60. Mediannya berarti data ke, karena 30 berarti data ke-15 ditambah data ke-16 kita bagi 2. Berarti berapa? Data ke-15 berarti masuknya ini ya. 45 ditambah 45 dibagi 2, 90 bagi 2 ya tetap 45. Jadi median datanya adalah 45. Soal berikutnya nomor 23. Perhatikan dua hal berikut. Ini dua halnya ya, 1 dan 2. Bilangan prima berdigit tunggal. Oke, kita cari dulu lah. Berdigit tunggal berarti apa? Berdigit tunggal berarti bilangan primanya ada 2, 3, 5, 7, ada lagi? Ya ada ya, 11 2 digit. Yang kedua, faktorisasi prima dari 84. Faktorisasi prima dari 84 bisa kita buat 84 ini ya. Misalkan saya buat diagram pohon 84. Kita bagi 2 diperoleh 42, kita bagi 2 diperoleh 21. Ya, bisa dibagi 2 ya, langsung aja 3 diperoleh 7. Berarti faktorisasi primanya adalah 2, 2, 3, 7. 2, 2, 3, 7. Oke, sekarang jika suatu himpunan bilangan dibangun dengan menggunakan bilangan di atas, berapa modusnya? Suatu himpunan dibangun dengan 2 himpunan ini. Berarti kalau kita buat himpunannya apa saja himpunan baru? 2, 2, 2, 3, 3, 5, 7, 7. Yang ditanyakan modus, berarti frekuensi yang paling banyak. 2-nya ada berapa ini? 3, berarti jawabannya B. Nomor 24. Ini ada bangun. Oke. Berapa nilai dari Z? Oke, ini jelas 180 derajat ya. Berarti saya punya 5W ditambah W sama dengan 180 derajat, 6W sama dengan 180 derajat, W sama dengan 30 derajat ya. W sudah ketemu 30 derajat. Sekarang untuk mencari nilai Z, berarti ini sama ini. Berapa derajat? Sama 180 derajat. Berarti W ditambah Z ditambah 45 sama dengan 180 derajat. Sehingga diperoleh W tadi 30 ditambah Z ditambah 45 sama dengan 180 derajat. Sehingga Z ditambah 75 sama dengan 180 derajat. Z diperoleh 180 derajat kurangi 75. Menjadi berapa? 105 derajat ya. 105 derajat. Berarti berapakah nilai Z-nya? 105 derajat. Soal berikutnya nomor 25. Jika sebuah segitiga memiliki sisi dengan panjang 4 dan 10, manakah dari sisi berikut ini yang mungkin sebagai panjang sisi ketiganya? Maaf, ini tadi sisinya adalah 6, 12, 14. Belum ditulis ya. Oke. Ada ukuran sisi ketiga. Kita cari. Berarti kalau kita buat segitiga ya, ini udah ada 4, ini udah ada 10, berarti yang ini berapa? Oke. Mencari ini misalkan A, ini misalkan B, ini misalkan C. Saya ingin mencari yang C. Berarti menggunakan metode C lebih dari mutlak A dikurangi B kurang dari mutlak A ditambah B. Untuk mencari sisi yang lain berarti kita pakai batas ini. Maka C lebih dari mutlak, A-nya tadi berapa? 4 kurangi 10 kurang dari mutlak 4 tambah 10. Sehingga C lebih dari 4 min 10 min 6. Karena mutlak berarti 6. C kurang dari
4 tambah 10 14, karena mutlak tetap aja positif 14. Daerah C, maka sisi ketiga yang mungkin adalah C lebih dari 6, C kurang dari 14. Lebih dari 6 berarti ini tidak memenuhi. Ini memenuhi ya. 14 karena kurang dari 14 ini juga tidak memenuhi. TM itu tidak memenuhi. Berarti sisi ketiganya hanya 2 saja. Berarti jawabannya B. Soal berikutnya nomor 26. Ada 2 lukisan persegi panjang. R dan S memiliki luas yang sama. Berarti lukisan R berukuran 2 kaki kali 6 kaki. Jika lukisan S memiliki tinggi 4 kaki, berapakah lebar lukisan S dalam satuan kaki? Ini malah gampang loh ya. Luas R itu sama dengan luas S. Panjang kali lebar sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 2 kali dengan 6 sama dengan tinggi, panjangnya ini sebagai tinggi, berarti 4 dikali lebarnya. Sehingga diperoleh 12 dibagi 4 sama dengan lebar. Biar luas ya. Sehingga 3 kaki sama dengan lebar. Jawabannya apa? B. Nomor 27, diketahui akar ini sama dengan 2. Berarti langsung saya ubah aja. Berarti ini berapa? Maka nilai B tambah A kali C. A-nya berapa? B-nya berapa? C-nya berapa? Ini sebetulnya berpola. 5, 6, 7, 8, 9, berapa? Sampai 2 ya ketemunya ya. Ini nanti bisa dicoret-coret. Berarti saya tulis saja 5 per A dikali 6 per 5 dikali 7 per 6 dikali 8 per 7 dikali berapa berarti di sini? Habis 8, 9 per 8 dikali berapa? 10 per 9. Pokoknya nanti hasilnya karena akar pindah ruas menjadi kuadrat, berarti ini saya tulis 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 ya. Ini hasilnya 4. Berarti ini kita tinggal coret. Coret. Ya, supaya diperoleh 4, coba ya, supaya diperoleh 4 ini, berarti ini sebelum 5, berarti ini A-nya berapa? 4. Ini kan pembaginya 4. Berarti nanti harus dikali berapa? Supaya ketemunya 4. Berarti kita harus punya 16 ya. Berarti ini misalkan kita, ini 10 dibagi 4, 2, masih belum bisa. Berarti dikali lagi, berarti berapa? 11, yang ini berapa? 10. Masih lagi, berarti kita coret. Berarti berapa? Masih 12 per 11. Apakah bisa? Nggak bisa. Masih berapa? 13 per 12 kali 14 per 13. Ini pun belum bisa. Ini pun belum bisa. 15 per 14 dikali 16 per 14 baru 15. Ini 15 ya. Baru bisa ini. Nah, ini kita coret, ini coret. Karena ini sebelum 5 tadi 4 ya, supaya hasilnya 4. Supaya hasilnya 4. Karena tadi ini pindah ruas. Oke. Akar pindah ruas menjadi kuadrat. Oke. Berarti ini kan nanti 15 kecoret. Berarti tinggal 16 dibagi 4, ketemunya 4. Berarti nilai B yang mungkin adalah, ini berarti sebagai B, sebagai C. Berarti ini A-nya berapa? 4. Nilai, ini sebagai 4, ini sebagai A. Nilai dari B ditambah A kali C. B-nya tadi berapa? 16. Ditambah A-nya tadi 4, C-nya 15. 16 tambah 60, 76. Berarti jawabannya D. Nomor 28. Jika A 1 per 1 plus 1, ini kita buat aja gini. Ini ya, 1 per 2 tambah 1 per 3 tambah
1/4 tambah dan seterusnya sampai 1/11. Ini kita buat. Nah, ini 1 tambah 1/1 ya, setengah juga ya, ditambah ini kan setengah tambah 1 berapa? Ini ditambahkan menjadi 3/2 kan, berarti 2/3. Ternyata berpola. 1 tambah 1/3 berarti berapa? 4/3. 4/3 berarti 3-nya ke atas, 3/4. Oh, berarti berpola terus. Kalau yang ini saya jumlahkan, berarti samakan penyebutnya. 10 tambah 1, 11. 11/10. 1 dibagi 11/10 berarti 10/11. Berarti dan seterusnya sampai berapa? 10/11. Nah, ini ternyata berpola. Maka nilai A tambah B berarti atas tambah bawah 1. 1/3 tambah 2/3 1. Ini 1. Ternyata ini kalau kita jumlahkan semuanya 1. Ini kita jumlahkan dengan atasnya selalu diperoleh 1. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai seterusnya. Berarti ini berapa? 2 sampai 11 itu berapa bilangannya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 10 bilangan. Berarti sama dengan 1 dikali 10. Berarti berapa? 10. Berarti kita jumlahkan, berarti ada berapa bilangan? 10 ya. Selalu jumlahnya 1 ya. Setengah tambah setengah 1. 1/3 tambah 2/3 1. 1/4 tambah 3/4 1. Berarti satunya ada 10. Maka nilai A tambah B adalah 10. Oke, soal berikutnya nomor 29. Bilangan 2 pangkat 2015 tambah 2 pangkat 2014 tambah 2 pangkat 2013 dibagi 14 setara dengan 2 pangkat Y. Untuk Y suatu bilangan bulat positif, nilai Y yang memenuhi adalah, oke, berarti kita tulis lagi ini, berarti 2 pangkat 2015 ditambah 2 pangkat 2014 ditambah 2 pangkat 2013 dibagi 14, hasilnya adalah 2 pangkat Y. Kalian lihat pangkat yang paling kecil itu 2013, berarti 2013 keluar. Berarti 2 pangkat 2013 dalam kurung 2013 ini dikalikan 2 pangkat berapa supaya 2015? Saya kalikan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2013 itu 2 pangkat 2015 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 1 kita bagi dengan 14 sama dengan 2 pangkat Y. Sudah? Ini kan 2 pangkat 2 4 ditambah 2 pangkat 1 2 ditambah 1 4 tambah 2 tambah 1 itu 7 dibagi 14 2 1. Berarti hasilnya adalah 2013 dibagi 2, hasilnya 2 pangkat 2012 sama dengan 2 pangkat Y. Basisnya sudah sama, berarti Y adalah 2012. Jawabannya D. Soal berikutnya nomor 30, soal terakhir. Jika 3 pangkat X per Y, saya tulis 3 pangkat X per Y adalah penyederhanaan dari, berarti sama dengan penyederhanaan dari akar 3, akar 9. Nah, 3 ini hanya mempunyai 1 akar, berarti sama dengan 3 pangkat setengah. 9 saya buat 3 pangkat 2 dalam kurung, karena akarnya double ya, sehingga saya tulis setengah, akar itu setengah ya. Kita kalikan lagi, 27 itu 3 pangkat 3, akarnya ada 3 ya, 1, 2, 3, berarti setengah kali setengah kali setengah, sehingga diperoleh 3 pangkat X per Y sama dengan 3 pangkat setengah dikali 2 kali 1/4, 3 pangkat setengah dikali
setengah per 8 kali 3 berarti 3 pangkat 3 per 8. Berarti 3 pangkat X per Y samakan penyebutnya ya. 3 ini penyebutnya 2, 28. Berarti kita samakan penyebutnya 8. 8 bagi 2, 4 kali 1, 4 tambah 8 bagi 2, 4 kali 1, 4 tambah 8 bagi 8, 1 kali 3, 3. Sehingga 3 pangkat X per Y sama dengan 3 pangkat 11 per 8. Basisnya sudah sama, maka X-nya 11, Y-nya 8. Pertanyaannya adalah, maka nilai X tambah 2Y. X tambah 2Y. X-nya tadi 11 ya, kita masukkan, ditambah 2 kali Y-nya 8. Berarti 11 ditambah 16 sama dengan 27. Berarti hasilnya adalah B. Demikianlah 30 soal TPS. Oke, semoga kalian sukses UTBK 2020. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum.